Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, dari kelompok, A1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yang di mana judul proyek kami, merupakan sistem otomasi kamar mandi anti pesing yang beranggotakan, Bang Hairunnas, Huriyatul Akif, dan saya sendiri Muhammad Mustafa Kamal. Proyek kami memiliki latar belakang sebagai berikut, di mana karena kebutuhan fasilitas toilet umum di mana semua orang, kepingin, toiletnya itu bersih, sama, nyaman dan higienis, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap atau bau-bau yang tidak diinginkan. Maka dari itu, kami membuat sistem otomasi kamar mandi yang anti pesing. Di sini kami menerapkan metodologi, yang pertama itu ada secondary research, di mana kami mengambil, sumber dari jurnal yang berkaitan dengan sistem otomasi. Yang kedua itu ada literatur review, di mana kami mereview dari sumber yang kami dapatkan. Yang pertama ini, secondary research, sumber pertamanya berasal dari, eee, jurnal oleh Muhammad Riza Audi Subekti, Hermin Istiasi, dan Rahmat Santoso, di mana, dengan judul Perancangan Alat Penyikat Kamar Mandi dan Kloset Otomatis Bertenaga Dinamo. Penjelasan singkatnya, alat pembersih yang masih menggunakan tenaga manual, yaitu sikat kloset, yang di mana itu biasanya masih menggunakan tenaga. Jadi di sini, mereka membuat alat penyikat kamar mandi yang menggunakan tenaga dinamo. Yang kedua yaitu sumbernya oleh Arfan Zaki, Purwanto, Denny Darlis, dan Aris Hartaman, yang di mana, dengan judul Perancangan dan Implementasi Smart Bedroom Berbasis IoT. Ya, di mana penjelasan singkatnya, pada proyek mereka ini dilakukan pembangunan sistem kamar mandi berbasis Internet of Things, yang di mana implementasi smart bedroom berbasis IT. Oke, selanjutnya, sumber ketiga perancangan urinoir pintar berbasis Arduino Mega 2560, yang mana urinoir ini merupakan tempat pembuangan air kecil untuk, pria. Pada urinoir pintar ini menggunakan Arduino Mega yang terdapat dua sensor ultrasonik. Sensor ini digunakan mendeteksi adanya pengguna yang mendekat. Saat pengguna terdeteksi dengan jarak yang telah ditentukan, maka urinoir akan aktif dan menyiram sisa-sisa air seni. Eh, Selanjutnya, sumber keempat, di mana simulasi toilet cerdas berbasis Arduino Uno oleh Thomas Aquino, Turuk Beni, Firman Gatot Santoso. Yang di mana penjelasan singkatnya, eh, salah satu contoh proses yang perlu dilakukan secara otomatis adalah sistem pengendali penyiram urinoir otomatis, di mana sistem otomasi ini diperlukan karena dalam penyiram urinoir diperlukan ketepatan jarak antar sensor dan objek waktu untuk penyiram. Maka, sistem penyiraman urinoir otomatis ini dapat menjaga kebersihan dan memberikan rasa nyaman kepada pengguna toilet. Berikutnya, sumber kelima, yang mana judulnya kendali otomatis penyiraman urinoir dengan sensor ultrasonic, dan Arduino Uno oleh Ahmad Rihantono. Penjelasan singkatnya, di mana urinoir otomatis bekerja ketika terdapat objek yang berada di depan sensor dengan jarak maksimal 30 cm. Dan ketika pengguna meninggalkan tempat, maka keran akan langsung menyiram secara otomatis. Dan sumber yang keenam, dengan implementasi toilet pintar berbasis microcontroller oleh Farisah, Adrian, dan Aji Gautama. Jadi mana penjelasan singkatnya, dibuat sistem toilet pintar karena bisa menyalakan dan menyatikan lampu dan flush secara otomatis tanpa campur tangan manusia dengan sensor PIR yang digunakan untuk mendeteksi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada selanjutnya itu literatur review. Nah, di sini kami telah mengangkatnya yang sumber pertama yaitu
Mmm, Masalah dari sumber pertama yaitu menyikat manual menggunakan sikat yang menghabiskan tenaga dan waktu. Nah, solusi yang ditawarkan di sini adalah alat penyikat kloset otomatis yang bertenaga dinamo. Nah, kelemahan dari, solusi ini, alat ini masih menggunakan sumber tenaga dari listrik untuk dinamo, dan tingkat, cedera masih cukup tinggi. Dari segi ketahanan, sikat ini juga memiliki kelemahan, karena putaran dinamo yang dirasa cukup cepat, maka menyebabkan sikat gampang rusak. Dan dari gagang juga terdapat kelemahan, yaitu gagang yang terbuat dari parolan yang mengakibatkan susah untuk memanjang pendekkan gagang tersebut. Dari sumber kedua, selanjutnya, masalahnya di sini faktor lupa yang banyak dialami oleh para lansia. Toilet menjadi tempat yang, sulit untuk mereka gunakan. Nah, solusi yang ditawarkan di sini yaitu sistem toilet pintar. Nah, di sini kelemahannya yaitu ketika lampu mati, maka alatnya akan mati juga. Nah, jika tinggi toilet yang berkurang lebih dari 2,5 meter, harusnya sensor PIR tidak bisa mendeteksi adanya pengguna. Selanjutnya, pada sumber ketiga, masalah yang diangkat yaitu kurang higienis dikarenakan keran air yang sama digunakan oleh banyak orang secara bergantian. Solusi yang ditawarkan yaitu urinoir otomatis. Kelemahannya, sensor ultrasonik mendeteksi adanya objek dengan jarak kurang dari 30 cm. Relay akan aktif ketika objek berada lebih dari 30 cm dari jangkauan sensor. Berikutnya yaitu temuan yang kami dapatkan, yang pertama user, yang kedua VPC, CEC, permasalahan dan evaluasi. Yang pertama kali yang akan kami bahas yaitu user. User pertama yaitu, ada Pak Udin berusia 35 tahun, berjenis kelamin laki-laki sebagai pegawai BUMN. Pak Udin ini adalah pegawai BUMN di Aceh yang sangat menyukai kebersihan dan, tidak nyaman jika toiletnya kotor. Nah, selanjutnya yaitu ada user kedua. User ini bernama Bu Wati berusia 45 tahun, jenis kelamin perempuan, sebagai pedagang. Ibu Wati ini berasal dari Darussalam, Banda Aceh, dan merupakan pedagang kelontong. Temuan selanjutnya yang kami temukan yaitu PPC, di sini dapat dilihat sendiri yang, ada pada bagan tersebut. Baik, selanjutnya permasalahan yang, kami dapatkan, permasalahannya yaitu orang cuek dengan kebersihan kamar mandi. Nah, kamar mandi merupakan salah satu ruang keberadaan yang cukup penting di dalam rumah. Kamar mandi bisa menjadi tempat, kuman dan berkembangnya penyakit karena lembab. Nah, kenapa ini penting diangkat? Karena menjadi tempat penyebaran penyakit seperti demam, hepatitis, dan sebagainya. Dan juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu, kenyamanan. Selanjutnya itu keterpaksaan berada di tempat kotor. Eee, Penampakan toilet yang kotor, seperti tidak adanya fasilitas kebersihan toilet, yang menjadi alasan umum mengapa banyak pelanggan yang enggan menggunakan fasilitas toilet umum. Kenapa ini penting diangkat? Karena menciptakan toilet yang bersih dan nyaman. Ini juga untuk toilet bebas bau pesing, dan juga pengguna akan nyaman dalam menggunakan toilet dan juga menghemat waktu. Permasalahan selanjutnya yaitu kebersihan toilet yang buruk. Kamar mandi merupakan salah satu ruang keberadaan yang cukup penting. Nah, jika kebersihannya buruk, maka toilet akan menjadi tempat yang berbahaya. Nah, kenapa ini penting? Ini untuk mencegah terjadinya penyebaran kuman dan virus, mencegah penyebarannya diare, dan menciptakan kebersihan pada toilet. Permasalahan selanjutnya yaitu tidak adanya alat yang mendukung. Salah satu agar, toilet kita bersih itu adalah alat yang mendukung. Nah, jika tidak ada alat yang mendukung, maka akan sulit untuk membersihkan, toilet. Kenapa ini penting diangkat? Karena jika tidak ada alat, kamar mandi akan sulit dibersihkan. Tidak akan bersih 100% jika tidak memakai alat, dan juga akan menghemat waktu pembersihan. Permasalahan selanjutnya, yaitu virus yang berasal dari lingkungan yang kotor. Karena kamar mandi lembab, maka jika kamar mandi kotor itu akan menjadi sarang penyakit dan tidak bagus untuk lingkungan. Nah, kenapa ini penting? Mencegah pencemaran virus atau kuman pada manusia, pembasmian virus pada toilet kotor, dan menjaga kebersihan lingkungan. Permasalahan yang terakhir yaitu orang malas menyiram, setelah memakai toilet.
Membersihkan dan menyiram toilet menjadi sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan. Tujuannya agar bersih, indah, dan juga jauh dari bau pesing. Kenapa ini penting? Mencegah kamar mandi menjadi sarang penyakit dan bakteri. Toilet terjaga kebersihan dan kenyamanan setelah dipakai. Baik, selanjutnya yaitu bagan CEC. Dan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya penjelasan untuk bagan CEC berdasarkan permasalahan yang sudah didapatkan tadi, maka dapat disimpulkan menjadi sebuah bagan berikut, yaitu change effect. Pada bagan change effect ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada kamar mandi, kebersihan kamar mandi yang buruk maka disebabkan oleh orang yang cuek dengan kebersihan, sehingga kamar mandi menjadi bau pesing dan pengguna enggan menggunakan toilet. Kemudian kamar mandi yang buruk juga disebabkan oleh tidak ada alat yang mendukung. Kemudian kamar mandi membuat jadi kotor. Selanjutnya akibat dari toilet jadi kotor didapatkan pengguna terinfeksi penyakit. Kemudian ketika kamar mandi kotor, maka didapatkan orang harus berada terpaksa di tempat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada toilet yang lain, yaitu jauh dari tempat tinggalnya, sehingga akibatnya pengguna terinfeksi dengan penyakit. Selanjutnya, berdasarkan hasil permasalahan tadi didapatkan evaluasi dan vision sebagai berikut. Yang pertama adalah kebersihan rutin kamar mandi, kedua sistem penyiraman toilet otomatis, kebutuhan tersedia air setiap saat, dan menyediakan alat kebersihan. Selanjutnya menyediakan pengharum kamar mandi, otomatis pengisian air bak, dan ketersediaan sabun dan pembersih. Kemudian juga pengeringatan, menjaga kebersihan toilet, dan sistem toilet bersih setelah dipakai. Ini didapatkan dari hasil permasalahan. Selanjutnya dari permasalahan dan evaluasi tadi didapatkan solusi yang dibuat dalam konteks skenario atau storyboard. Selanjutnya pada storyboard 1, problemnya adalah kebersihan toilet yang buruk. Maka solusinya adalah penerapan sistem otomatis kebersihan pintar. Yang storyboard kedua, problemnya itu pengguna toilet yang tidak bertanggung jawab atas kebersihan toilet, yang menyebabkan toilet menjadi kotor. Sehingga solusinya didapatkan adalah penerapan otomatis sistem penyiraman pada toilet. Selanjutnya, pada storyboard yang ketiga adalah fasilitas dan kebutuhan kebersihan toilet tidak memadai. Hal ini membuat toilet menjadi kotor. Sehingga solusinya adalah memberikan perangkat kebutuhan yang lengkap pada toilet tersebut. Yang keempat, pada storyboard yang keempat, problemnya adalah orang-orang malas ketika sudah memakai toilet malas menyiram. Maka solusinya adalah sistem otomasi siram setelah toilet dipakai. Yang storyboard kelima, keterpaksaan berada di tempat kotor, maka solusinya adalah membantu kebersihan dan menjaga kebersihan toilet. Yang keenam, pada storyboard ke-6 didapatkan permasalahan yaitu virus yang berasal dari lingkungan kotor pada toilet umum. Solusinya adalah sistem penyiraman otomatis yang akan menyiram produk kebersihan antibakteri, sehingga toilet tersebut menjadi lebih steril dan lebih bersih. Selanjutnya, paper prototype. Di sini pada paper prototype, ketika orang masuk ke kamar mandi, sensor akan mendeteksi orang masuk. Kemudian ketika pengguna keluar dari kamar mandi, secara otomatis sensor akan menyiram kamar mandi, sehingga kamar mandi tersebut menjadi lebih bersih dan lebih steril. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.